Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ulfa Dias Pratiwi dari PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara atau yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional merupakan tokoh yang menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani dalam pendidikan. Ki Hajar juga pernah berpendapat bahwa mendidik dan mengajar merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan juga rohani. Dalam gagasannya, beliau pernah berpendapat bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa itu, tidak semua orang mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan saat itu didasari pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan, serta golongan kebangsaan. Pembelajaran yang diberikan juga sebatas menulis, membaca, dan menghitung seperlunya, dan hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Maka dari itu, tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Dalam hal ini, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, maka para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Ki Hajar menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ki Hajar melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Kiai Haji Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Prinsip Tutwuri Handayani yang merupakan semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini merupakan gagasan dari beliau. Selain itu, menurut Ki Hajar, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek kehidupan. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan martabat serta mentalitas demokratik. Pemikiran Ki Hajar tersebut diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada para siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia, saya dapat merefleksikan diri dari pengetahuan dan pengalaman yang telah saya peroleh. Di antaranya, yang pertama, saya menjadi paham mengenai sejarah perjalanan di Indonesia dari sebelum dan sesudah merdeka, serta memahami gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia. Yang kedua, memahami akan pentingnya memperhatikan kodrat peserta didik dan mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan juga karsa. Yang ketiga, menanamkan mindset bahwa sejatinya seorang guru tidak hanya menuntut hidup dan tumbuhnya kemampuan-kemampuan peserta didik, namun hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, pendidikan merupakan proses pembelajaran ilmu baik pengalaman maupun pengetahuan dan keterampilan, adapun pembentukan karakter dari hasil pendidikan tersebut. Sebagai seorang guru nantinya, saya akan yang pertama menerapkan mindset dalam diri sebagai calon guru yang bertaulah dan baik untuk muridnya kelak. Yang kedua, menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka punya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik. Dan yang terakhir, mengikuti perubahan dan mempelajarinya dengan cepat agar dapat selalu berkreasi dan berinovasi untuk menuntun peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan mampu menyelesaikan masalah. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.